Selamat menyaksikan materi tentang Teologi Sistematika 1. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Libertine Zebua. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen dan NIM 080221. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai ujian tengah semester dan ujian akhir semester dalam mata kuliah Teologi Sistematika 1 dan dosen pengampu Ibu Erlina Warubu MTH. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan seputar pemahaman saya tentang teologi proper dan teologi bibliologi. Sebelum saya menjelaskan kedua hal tersebut, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu teologi sistematika. Istilah teologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu theos artinya Allah dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, ilmu. Sedangkan sistematika berasal dari kata systematikos artinya pernyataan, penyusunan secara tepat. Jadi kesimpulannya yaitu teologi sistematika adalah pengetahuan mengenai klasifikasi, penggolongan atau urutan pengajaran Alkitab ke dalam sistem secara logis. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teologi proper, di mana teologi proper ini merupakan pengajaran tentang Allah. Siapakah Allah? Allah adalah roh yang tak terbatas dan sempurna. Di dalam Dia segala sesuatu bersumber, terpelihara, dan berakhir. Allah adalah pribadi yang esa, tak terbagi, mutlak, rohani semata-mata, dan memiliki kesempurnaan yang tak terbatas. Allah itu tidak berubah dan tak terbatas dalam pengetahuan, kebijaksanaannya, kebaikan dan kasih-Nya, kasih karunia dan kemurahannya, kebenaran dan kekudusannya. Bagaimanakah keberadaan Allah? Manusia sudah mempunyai kesadaran dalam dirinya tentang keberadaan Allah, meskipun itu hanya samar-samar. Tugas kita sebagai orang Kristen yaitu menghadapkan orang yang bukan Kristen dengan Allah, namun bukan untuk mempertimbangkan bahwa kemungkinan Allah ada. Karena dosa telah begitu menggelapkan pandangan pemikiran manusia dan merusak hati mereka sehingga mereka tidak percaya akan keberadaan Allah. Dalam hal ini, Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui beberapa nama. Yang pertama, El, artinya Allah, yaitu istilah umum bagi yang ilahi dan dipakai untuk meliputi semua anggota golongan yang ilahi. Yang kedua, Yahweh, artinya Tuhan, yaitu nama pribadi yang paling baik dari Allah Israel. Istilah ini dikaitkan dengan kata kerja Ibrani, ada, yang berarti Dia yang ada dan dengan sendirinya, Dia yang menjadikan ada. Yang ketiga, Adonai, artinya Tuanku. Orang Yahudi menggunakan kata ini saat menyebut YHWH. Istilah ini menggunakan ketergantungan dan kepatuhan, yaitu sikap seorang hamba terhadap tuannya. Dalam Perjanjian Baru digunakan istilah Theos artinya Allah sebagai pedana kata El, Kurios atau Tuhan sebagai padana kata Adonai. Dalam teologi proper ini menyatakan bagaimana sifat-sifat Allah kepada manusia. Semuanya sempurna, sifat yang satu berkaitan dengan sifat yang lainnya. Bagaimanakah ketritunggalan Allah? Istilah Tritunggal di dalam bahasa Inggris Three in Unity berarti 3 dalam 1. Sekalipun tidak secara eksplisit dituliskan dalam Alkitab, tetapi dari bagian-bagian Alkitab kita tahu bahwa Allah kita Allah Tritunggal. Artinya Allah yang esa dalam 3 oknum yang berbeda. Kita bisa lihat di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Ada beberapa orang yang salah pemahaman tentang pengertian Tritunggal. Dalam sejarah gereja pernah muncul pengajaran yang salah yang mengajarkan bahwa ada 3 Allah di mana ketiganya hanya berelasi dalam hubungan yang saling lepas seperti halnya ketiga murid Yesus. Namun dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Tritunggal yang benar. Nah, dalam kesempatan ini juga ada beberapa ayat yang merupakan dasar doktrin
tentang Tritunggal. Kata Ibrani untuk Allah adalah Elohim, yaitu memiliki akhiran im yang menunjukkan kejamakan. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 1 ayat 1. Sedangkan kata ganti kita dalam proses penciptaan menunjukkan kejamakan bisa kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 26. Untuk memahami lebih jelas, saya akan menjelaskan tentang konsep Tritunggal yang benar. Dalam konsep Tritunggal ini mengatakan anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, dan anak bukan Roh Kudus, melainkan Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi Allah kita Allah Tritunggal memiliki 3 pribadi yang berbeda namun satu esensi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teologi bibliologi. Apa itu bibliologi? Bibliologi adalah ajaran tentang Alkitab, menunjukkan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya dan membuktikan bahwa Dia memang ada berdasarkan bukti yang telah diajukan. Dalam hal ini Allah menyatakan dirinya dalam penyataan. Apakah itu penyataan? Istilah penyataan berasal dari istilah Yunani apokalipsi, bahasa Inggris revelation, yang berarti membuka selubung sehingga hal yang tersembunyi menjadi terbuka dan terlihat dengan jelas. Jadi manusia hanya dapat mengenal Allah sejauh Allah menyatakan dirinya dan sejauh manusia mau menerima dan percaya kepada penyataan Allah sendiri. Dalam teologi bibliologi ini, Allah menyatakan dirinya dalam 2 penyataan, yaitu penyataan umum dan penyataan khusus. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, penyataan umum. Secara umum Allah menyatakan dirinya dengan melalui 3 sarana. Alam semesta. Bagaimanakah Allah menyatakan dirinya dalam alam semesta? Dengan mengamati alam ciptaannya, manusia dapat mengenal kemahakuasaannya, kemuliaannya, kedahsyatannya, dan kebaikannya. Pernyataan ini tidak dapat menuntun manusia kepada keselamatan. Pernyataan ini berisi suatu panggilan umum dari Allah kepada manusia. Yang kedua, sejarah umat manusia. Bagaimanakah Allah menyatakan dirinya dalam sejarah umat manusia, di mana nasib para raja dan kerajaan berada di tangan Allah. Terutama sekali Allah menyatakan dirinya melalui sejarah bangsa Israel. Melalui sejarah, manusia dapat mengenal kuasa, pemeliharaan, keadilan, dan kasih Allah. Yang ketiga, hati nurani. Di dalam hati nurani terdapat kesadaran tentang benar dan salah yang membedakan antara yang baik dan yang benar, serta mendorong kita melakukan yang benar. Penyataan yang kedua yaitu penyataan khusus. Allah menyatakan dirinya secara khusus melalui 2 hal, yaitu Alkitab dan Yesus Kristus. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Alkitab. Kita bisa lihat di Yohanes pasal 6 ayat 68, di mana Allah menyatakan diri dan kehendaknya. Alkitab menuntut manusia kepada keselamatan. Kita bisa lihat di 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ada mukjizat, nubuat, dan pengalaman pribadi tokoh-tokoh iman dalam Alkitab yang mengatakan pribadi dan kuasa Allah kepada manusia. Yang kedua, Yesus Kristus. Kita bisa lihat di Yohanes pasal 1 ayat 18, di mana melalui pribadi dan karyanya manusia dapat memahami keberadaan sifat dan kehendak Allah. Apakah itu pengilhaman? Pengilhaman adalah istilah yang dipakai dalam diskusi tentang sifat kanonik. Diilhamkan sama dengan dihembuskan. Apa yang dihembuskan yaitu firman. Allah mengilhamkan firman dengan melalui Roh Kudus. Jadi penulisan Alkitab bukan ditulis dengan sembarangan, tetapi melainkan dorongan daripada Roh Kudus. Demikian saja yang bisa saya jelaskan tentang teologi proper dan teologi bibliologi. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.